dampak gitu loh. Itu kan jadi sebuah dampak. Terjadi nggak dalam kehidupan Dul? Kita tunggu undangannya. Jangan cuma aku aja yang ditanyain dong, kapan undangan lo? Gitu lah jadi kayaknya cewek malah mungkin dari simpati ke kita karena kita juga tunjukin dia tuh kita enggak gitu lah. Mungkin saya tampil jarang sama seorang wanita ya, sebuah event apapun jarang Iya. gitu. Ya saya kurang suka untuk menunjukkan diri saya tuh kalau saya pacaran Politikus terancam mundur dari jabatannya karena tuduhan skandal dan gosip yang dilancarkan oleh kubu lawan politiknya. Pada satu kesempatan konferensi pers, para wartawan bertanya kepada politikus ini, "Pak, bagaimana Pak? Masalah ini sudah Bapak adukan atau belum?" tanya wartawan. "Adukan? Saya harus mengadu kemana?" jawab si politikus ini. Justru dia balik bertanya, "Loh Pak, kan banyak sekali tempat untuk mengadu," kata wartawan-wartawan ini. "Ah enggak lah, saya nggak usah mengadu, terlalu beresiko," jawab si politikus. "Terlalu beresiko? Maksudnya gimana Pak?" "Iya, kalau saya mengadu-ngadu nanti yang terjadi malahan adu domba." Selamat malam pemirsa, seperti janji saya minggu lalu, hari ini kami Angin Malam hadir di Semarang. Sebuah kota yang begitu indah karena penuh dengan begitu banyak bangunan tua yang patut untuk dilestarikan dan jangan sampai dimusnahkan. Hari ini kami hadir di Semarang, tepat saat Semarang akan memperingati pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 14 sampai 19 Oktober. Jadi di tengah sejuknya hembusan angin malam, saya Peggy Melati Sukma akan menemani Anda selama 1 jam penuh dari pemirsa. Gosip itu bisa berarti sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Bisa jadi benar, tapi sangat mungkin juga itu salah. Dan biasanya orang-orang yang terkena gosip ini adalah orang-orang yang penting atau menjadi figur publik. Dan biasanya lagi masyarakat akan sangat penuh rasa ingin tahu mengenai gosip ini terhadap diri para figur publik. Dan bagaimana sih perasaan figur publik ini yang seringkali menjadi objek gosip, apakah itu menjadi petaka untuk mereka? Hari ini saya sudah kedatangan tamu, Kota Semarang kedatangan tamu dan kebetulan saya sedang berada di Simpang 5. Jadi di Simpang 5 bertigaan nih sama tamu saya. Yang pertama adalah Thomas Georgie, tepuk tangan dong. Dul, selamat malam. Thomas Georgie ini kalau di kalangan teman-teman akrab dipanggil Dul, jadi Dul aja ya panggilnya. Dan yang satu lagi, siapa lagi kalau bukan bintang muda yang membuat perhatian publik pasti mengarah kepada dia tuh karena gosip-gosipnya nih. Ferry Irawan. Selamat malam, Ferry. Selamat malam, Peggy. Senang banget kita bisa ngobrol di depan Simpang 5 ya. ya. Tapi kita mesti agak kencang nih karena di bawah juga ada hiburan untuk masyarakat Semarang. Kalau nggak salah lagi ada wayang golek atau apa ya Dul ya? Iya. Iya. Kan? Ya jangan Tapi dong. sebenarnya wayangnya masih ada di sini loh. Oh wayangnya di sini. Ya udah ntar selesai dari sini kita turun ke bawah jadi wayang ya. Oke. Oke, mau ngobrol soal dampak gosip nih. Kayaknya biasanya agak-agak kurang menyenangkan ngobrol soal itu, tapi tentunya karena ini sebuah informasi yang bersifat edukasi juga untuk pemirsa, kita mesti ngobrolin nih. Fe, kalau nggak salah dulu sebelum menikah, Ferry itu sempat terkena gosip bahwa Ferry adalah seorang gigolo. Ini to the point aja nih ya, kita open aja ya, buka-bukaan aja. Itu menurut Ferry kenapa sih? Menurut kamu apa karena Ferry itu terkenal dulunya tuh katanya suka gonta-ganti pasangan atau sering dekat dengan wanita yang usianya jauh lebih tua? Mungkin nggak sih karena itu jadi gosipnya muncul? Iya. Gimana menurut Ferry? Ya, sebenarnya lucu juga kalau misalnya kita digosipin yang semacam itu. Itu mungkin kalau menurut saya udah salah satu resiko ya menjadi Iya. seorang public figure. Tapi sebenarnya kan orang itu hanya melihat dari satu sisi saja. Orang baik aja bisa namanya jelek, apalagi kalau kita ada kekurangan. Namanya kita manusia kan punya kelebihan, punya kekurangan. Orang itu kadang-kadang hanya melihat dari satu sisi gitu. Kalau udah kita jelek terus dibesar-besarkan gitu loh. Tapi V kan katanya nggak akan ada asap kalau nggak ada api gitu ya Del ya. iya. Jadi apa mungkin ada apinya gitu? Apa ada sesuatu perilaku pada diri Ferry atau apa yang bikin gosip tuh jadi muncul, memicu gosip gitu? Iya, sementara nggak ada sih ya, kalau aku pikir nggak ada apa-apa. Karena itu semua kan ya kayak misalnya saya pacaran sama ini, sama itu, sama siapa aja ya gitu ya. Iya, iya. Ya itu kan namanya kita juga menjalin satu hubungan. Proses gitu, ya. Proses aja. Cuma Tapi penasaran deh pengen tahu. Penasaran deh pengen tahu pernah gak sih gara-gara gosip itu terus jadi beneran ada yang nelfon, ngajakin ngedate tapi dengan janji-janji imbalan-imbalan tertentu kayak gitu. Terus gimana Ferry ngatasinnya tuh? ya kalau misalnya kayak gitu sih ya ngatasinnya ya kita bilang enggak lah kalau kayak gitu. Saya enggak sampai kayak gitu. Jadi nolak dengan cara baik-baik. Ya dengan cara baik-baik aja.
dengan cara baik-baik. Itu kan hanya orang-orang aja yang membuat berita seperti itu. Sementara orang-orang itu kan tidak mengaca pada dirinya. Apakah mereka juga sudah baik? Begitu, Peggy. Oke deh. Gue pindah dulu ke Dul ya. Oke. Dul, gimana sih sebetulnya perasaannya digosipin? Ada orang kadang-kadang kalau orang yang berada di luar profesi public figure gitu mungkin merasa, senang-senang aja digosipin jadi tambah top. Padahal yang digosipin itu seperti apa perasaannya? Ya terus terang jengkel pasti ya. Awalnya tuh kalau cuma gosip baca gitu atau lihat di sebuah tayangan kayak jengkel banget gitu. Tapi lama-lama kenapa kita jengkel, capek sendiri gitu kan. Ya udah, serah deh ngomongin apa ya, yang penting kita ngejalanin yang bener gitu ya kan, ngejalanin yang bener. Kalau kita terusin apapun kita jalanin apa adanya, jangan terpengaruh orang yang gosip itu gitu. Lama-lama orang yang ngomongin juga ya atau yang bahas juga capek juga gitu. Tapi kan Dul juga termasuk yang sering digosipin. Salah satunya disebut-sebut gay lah, apalah kayak gitu-gitu. Apa mungkin karena kamu, mungkin gak sih itu karena sikap si public figure sendiri yang tertutup. Kayak Dul gak pernah mau menunjukkan pasangan, gak pernah mau rangkul-rangkulan apa gitu sama pasangan. Jadi akhirnya itu muncul. Jadi gosip muncul karena sikap si public figure sendiri. Mungkin gak begitu? Mungkin aja karena apalagi saya model awalnya kan, model kan wanita semua Iya. gitu, jadi berbau wanita, jadi cowok model gitu kan apa sih gay nih, pasti banci gitu. Belum tentu kan, gimana kita tunjukin ke masyarakat bahwa kita tuh enggak gitu loh. Nah gimana kita ya, mungkin ya sikap kita sehari-hari. Terganggu gak sih Dul dengan gosip itu? Maksudnya berdampak besar gak kepada kehidupan Dul yang sebenarnya? Dampak besar sih enggak ya, selama ini saya jalanin apa-apa adanya, jalan aja gitu, dampaknya nggak ada mungkin apa ya. Jangan-jangan cewek-cewek malah jadi beneran takut lagi mendekat. Itu kan itu kan dampak gitu loh, itu kan jadi sebuah dampak. Terjadi nggak dalam kehidupan Dul? Kita tunggu undangannya. Jangan cuma aku aja yang ditanyain dong, kapan undangan lo? Gitu lah, jadi kayaknya cewek malah mungkin dari simpati ke kita, karena kita juga tunjukin dia tuh kita enggak gitu lah. Mungkin saya tampil jarang sama seorang wanita ya, sebuah event apapun jarang Iya. gitu ya. Saya kurang suka untuk menunjukkan diri saya tuh bahwa saya pacar ganda-gandakan juga walaupun nggak di-expose, saya nggak suka gitu. Jadi lebih baik nanti deh kalau udah menikah, Kalau udah ya, saatnya gitu. saatnya gitu. Oke, Fer. Ya. Kalau nggak salah nih pernah ada satu cerita ya, justru yang ngebaca atau yang mengetahui gosip kalau Ferry dibilang gigolo tuh malah pasangan Ferry ya. Bener nggak sih gitu? Yang mana? Jadi kalau Ferry digosipin sebagai gigolo itu malah yang baca, malah yang tahu tuh istri Ferry. Oh iya benar. Benar. Benar, waktu itu pernah istri saya baca. Istri atau masih pacaran? Udah nikah deh. Married. Udah nikah waktu itu dia baca, yang kamu ada di sini deh. Masa sih? Iya, ada beberapa teman artis juga kayak gitu ya. Disebutin ada juga tarif-tarif. Wow. Enggak benar. Berapa tarifnya, Mas? Di situ iya salah, pemurahan di situ. Terlalu murah ya? Iya. Jadi berapa tuh? Tetap loh, nggak jadi berapa gitu. Makanya itu bingung kok bisa ada sampai berita tersebut kan bingung gitu. Itu bentuknya artikel. Ya bentuknya kalau lupa saya kalau nggak salah mungkin tabloid deh. Bahas tentang itu. Iya, membahas tentang itu. Berpengaruh nggak sih gosip terhadap hubungan real yang Ferry miliki dengan pasangan atau dengan istri? Alhamdulillah enggak. Karena apa? Kalau gosip kan di mana-mana bisa aja ada ya. Dan itu semua orang yang buat gitu loh. Tapi kan yang tahu saya hanya saya sendiri, keluarga saya, istri saya. Gitu aja. Jadi sebetulnya gosip tuh Dul paling berdampak terhadap siapa? Kalau misalkan Dul sama Ferry mengatakan bahwa ya nggak ada pengaruhnya apa-apa sama kita, tapi jadi siapa yang paling terkena dampak dari gosip itu? Yang bikin gosip itu. Iya. Berarti iya. Gitu ya? Capek sendiri. Gak ada, oke. Nanti kita terusin lagi. Iya. Gosip ya, dan pemirsa sekarang saya akan hadirkan satu orang teman saya menghibur Anda semua dari Simpang 5 ini, dan dia ini cukup sering juga kena gosip. Nanti kita ajak ngobrol juga sedikit ya. Alda. Kita ikut sama angin malam ke Semarang ya. Pasti warga di Semarang juga senang banget ya. Alda, kita lagi ngobrol soal dampak gosip nih. Alda kan termasuk salah satu public figure yang sering digosipin, dibilang simpenan produser lah dan lain sebagainya. Itu gimana Alda menyikapi gosip-gosip seperti itu? Banyak banget ya gosip-gosip yang yang bikin sedih banget ya mengenai aku. Cuma kayaknya aku nggak mau terlalu pikirin aja deh.
Jadi cara satu-satunya untuk mengatasi gosip adalah gak usah dipikirin kali ya. Oke Alda, thank you. Nanti nyanyi lagi kan buat kita ya. Oke, thank you Alda. Jangan dipikirin loh kata Alda, sama ya. Jawabannya semua sama, gak usah dipikirin gitu ya. Oke, tapi